Hai teman-teman, welcome di Flip Through Digital Planner 2025 dari Lulana Live. Nah, di sini videonya bakal lumayan panjang banget, tapi aku bakal ngejelasin isi dari Digital Planner ini kayak gimana. Nah, Digital Planner itu apa sih sebenarnya? Intinya adalah planner yang berbentuk digital dan ini bisa dibuka di berbagai aplikasi PDF editor ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punyanya GoodNotes gitu ya, GoodNotes sekarang udah ada di Android dan juga ada di iOS gitu. Tapi jujur aku pribadi belum pernah cobain ini untuk dibuka di Android. Tapi teman-teman bisa coba cari PDF editor lain ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak nyaman menggunakan GoodNotes. Kayak gitu. Aku bakal coba untuk gali dari awal ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa masuk ke link yang ada di Instagram, terus teman-teman bisa scroll ke bawah aja karena di sini ada link untuk pendaftaran kelas dulu gitu ya. Terus baru di bawahnya ada Digital Planner 2025 by Lulana Live. Nah, teman-teman bisa klik di sini dan teman-teman bisa purchase di sini. Nanti kalau misalnya udah nanti teman-teman bisa dapat akses ke Google Drive-nya kayak gitu ya teman-teman kurang lebih. Nah, kalau teman-teman udah download, teman-teman akan diarahkan ke Google Drive, dan di Google Drive itu teman-teman bakal dapet 2 folder. Jadi di sini ada folder stiker, sama di sini ada 2025 planner. Nah, sebenarnya planner ini tuh ada 2 versi teman-teman. Ada yang portrait sama ada yang landscape. Tapi yang landscape-nya belum jadi mungkin nanti akan diupdate setelah ini. Terus di sini yang stikernya ada stiker book. Dan di sini nanti teman-teman bisa langsung download dan di-open aja gitu ya. Nah, ini juga kalau misalnya stikernya suatu hari misalnya hilang gitu ya, di dalam sini nanti udah ada linknya, kayak gitu. Nah, ini tinggal dibuka aja. Di sini ada open in. Dia download dulu. Kalau misalnya udah, nanti di sini ada open in GoodNotes. Dan teman-teman bisa langsung ngebuka digital planner-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman di GoodNotes buka titik 4 kayak gini, nanti teman-teman bakal lihat bahwa di sini ada opsi cover ya, teman-teman ya. Jadi di sini aku nyediain ada 4 opsi. Nah, ini tinggal digeser-geser aja kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah digeser, teman-teman misalnya teman-teman close, nanti di menu bakal berubah covernya kayak gitu. Setelah opsi dari cover di sini ada semacam welcome message dari aku untuk teman-teman yang sudah membeli gitu ya. Semoga teman-teman suka. Terus udah gitu di sini teman-teman akan langsung masuk ke menu. Nah, di sini di atas teman-teman bisa untuk tulis namanya teman-teman. Di sini aku bakal tulis nama aku juga ya. Gitu. Terus kalau misalnya udah di sini, ini adalah bagian home ya teman-teman ya. Dimana di homepage itu ada link yang tertuju sama hampir seluruh dari fitur dari planner ini kayak gitu. Di awal ini ada untuk yang tahunan, jadi ini ada yang kalender, ada vision board, ada wheel of life, terus ada year at a glance itu kayak supaya kita punya bayangan sebenarnya kayak 1 tahun itu mau ngapain aja. Ada 50 bucket list, kalau misalnya teman-teman punya bucket list, sama ada quartal goals, kayak gitu. Nanti aku bakal jelasin satu-satu, kita bakal ulik satu-satu. Di sini ada untuk bulanannya, kalau misalnya teman-teman mau langsung masuk ke bulanan. Terus ada template library, ada 2025 goals, terus di itu ada how to use, sticker, sama community. Nah, sebelum mulai, kita bakal coba mulai dari how to use this planner. Jadi yang di sini semua bisa diklik ya teman-teman ya. Di sini yang tanda bohlam ini, nah itu adalah how to use this planner gitu kan. Nah, di how to use this planner ini teman-teman udah dijelasin kayak icon-icon ini artinya apa. Terus di situ ada penjelasan juga mengenai hyperlink. Jadi hyperlink yang ada di sini, kalau misalnya teman-teman ngedelete page-nya, nah itu tuh bisa hilang gitu ya, dia nggak akan bekerja dengan baik lagi gitu. Jadi sebaiknya jangan di-delete ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak sengaja ke-delete, teman-teman bisa tap 2 jari 2 kali, nah itu dia langsung nge-undo. Nah untuk color palette-nya itu ada di home, nah di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nambah warna gitu ya, teman-teman bisa kayak klik yang panjang di sini. Di sini ada custom. Nah ini hex code-nya tinggal diklik yang dari sini, tinggal dimasukin ke sini. Nanti teman-teman bisa dapat color code yang sesuai sama plannernya kayak gitu.
Cuman kalau aku udah punya pilihan sendiri dan kayaknya aku nggak akan ngerubah gitu ya, karena ini pilihan warna yang aku punya udah cukup lucu sih. Kita lihat lagi di how to-nya sama community. Community juga ada di sini. Kalau misalnya teman-teman belum tergabung di komunitas Lulana Live, komunitas journaling Lulana Live, silahkan untuk diklik di sini, nanti teman-teman akan langsung masuk ke Instagram kita. Kita bakal coba cek satu-satu dari sini ya. Kita bakal masuk ke kalender dulu. Nah, ini kalender 2025. Nah, ini adalah kalender 2025. Jadi tentunya udah ada 12 bulan dan di sini teman-teman udah ada link menuju ke setiap minggu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Zoom di sini, terus di gitu teman-teman misalnya masuk ke week 25, nanti teman-teman akan langsung masuk ke week 25. Nah, itu untuk fitur kalender. Nah, udah gitu ada fitur year at a glance. Jadi cara menggunakan year at a glance ini tuh sebenarnya kayak semacam planning ya teman-teman ya, dalam 12 bulan itu mau ngapain. Jadi kalau misalnya teman-teman senengnya planning itu dari dalam bentuk year at a glance, nah teman-teman bisa menggunakan page ini. Nah ini caranya, kalau aku, teman-teman bisa langsung tulis plannya teman-teman di sini kalau teman-teman nyaman menulis. Tapi kalau misalnya aku lebih suka untuk memilih image ya, memilih gambar gitu ya. Misalnya di Januari aku pengen melakukan bazar lagi gitu ya. Nah, tinggal dimasukin aja image-nya, terus digitu nanti ditaruh di sini kayak gitu. Atau teman-teman misalnya ada pengen bentuk year at a glance-nya itu semacam diary ya daripada planning gitu ya. Jadi ada momen apa aja di setiap bulan ini, nah teman-teman bisa masukin image gitu ya di sini. Jadi nanti di akhir tahun teman-teman bisa tahu, oh ya dalam setahun tuh ngapain aja kayak gitu. Terus di gitu ada vision board. Jadi di sini kosong aja. Di sini ada kayak tema tahunan, misalnya tema tahunannya teman-teman adalah semangat yang membara. Nah, silakan teman-teman untuk mencari image-image yang bisa mengisi vision board ini gitu ya. Jadi, ya mungkin teman-teman udah ngerti kali ya, kayak konsep vision board itu seperti apa gitu. Teman-teman bisa cari video tutorial lain dan teman-teman bisa melakukannya di planner ini. Terus di itu ada 50 bucket list. Misalnya ada kayak negara-negara yang teman-teman pengen travel, atau misalnya barang-barang yang teman-teman pengenin, atau misalnya yang berhubungan dengan karir, relationship, nah silakan untuk bucket listnya ditulis di sini. Terus di situ ada Wheel of Life. Nah, ini bisa diisi tahunan ya, teman-teman. Jadi di sini udah ada petunjuknya. Teman-teman silakan untuk rate dari 1 sampai 10 di setiap area kehidupannya teman-teman. Ini berdasarkan dari kepuasan teman-teman saat ini gitu ya. Jadi, misalnya kayak personal growth, ini aku bakal coba isi pakai warna merah gitu ya. Misalnya teman-teman ngerasa saat ini teman-teman udah cukup growth, terus gitu teman-teman sudah cukup sehat gitu ya. Tapi secara sosial misalnya teman-teman nggak terlalu banyak teman gitu, atau misalnya teman-teman nulis di sini kayak angka 2 soalnya teman-teman jomblo gitu ya. Joy and creativity misalnya kayak biasa aja, spiritual kayak ya lumayan lah gitu. Karir misalnya di sini, terus kalau finance misalnya di sini gitu ya. Terus di itu teman-teman bisa untuk kayak hubungkan. Tapi kalau udah dihubungkan, teman-teman bisa lihat gitu ya, di area mana aja yang ternyata tuh teman-teman tuh kurang dan butuh improvement, kayak gitu. Misalnya gini, ini kan aneh ya, kayak, oh karirnya lagi melonjak, tapi kenapa finance-nya itu menurun gitu. Nah, itu bisa untuk kayak teman-teman evaluasi di bawahnya gitu ya, kayak misalnya Oh ternyata secara kayak karir oke, tapi kurang literasi keuangan. kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk kayak tulisin di bawahnya. Itu dari Wheel of Life. Terus kita masuk lagi ke sini. Nah, ini ada quartal goals. Quartal goals itu apa? Jadi quartal goals itu untuk kayak per 3 bulan ya. Goals untuk kayak per 3 bulan gitu. Nah, di sini cara menggunakannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel identity, goals, sama specify. Ada untuk 3 aspek kehidupan ya, kesehatan, pekerjaan, sama relationship. Aku ambilnya yang kayak paling luas aja gitu, yang paling besar gitu ya. Kalau yang identify ini, sebenarnya teman-teman mencari image orang yang sesuai sama identitas yang teman-teman inginkan. Kayak misalnya health gitu ya. Teman-teman bisa untuk kayak tuliskan orang-orang yang menurut teman-teman sehat. Di sekitarnya teman-teman misalnya ada kayak foto keluarganya teman-teman yang emang orangnya sehat, atau misalnya teman-teman bisa pasang kayak foto artis gitu ya, atau kayak tokoh anime gitu ya di sini. Yang menurut teman-teman bisa menggambarkan identitasnya teman-teman di health, work, sama relationship gitu kan. Nah, terus dari itu teman-teman bisa tulis sebenarnya goals-nya apa sih? Terus dari itu cara menjalankan goals-nya itu seperti apa kayak gitu. Nanti yang ada di sini, nah silakan untuk dituliskan ke
setiap kuartal goals ini gitu ya. Jadi Januari mau ngapain, Februari mau ngapain, Maret mau ngapain supaya teman-teman bisa sehat, bisa bekerja dan teman-teman bisa bersosialisasi dengan baik. Terus di sini udah ada yang April, Mei, Juni. Terus di sini udah ada yang Juli, Agustus, September, sama Oktober, November, Desember. Kayak gitu, teman-teman. Kita bakal skip dulu ini karena nanti aku bakal ngejelasin. Tapi ini intinya dia kalau diklik langsung masuk ke tahunnya. Terus kalau misalnya ini kita klik, nanti dia langsung masuk ke kalender. Kayak gitu. Ini di bulan Mei, nanti masuk lagi ke kalender. Kayak gitu. Terus kita bakal next ke template library. Jadi template library itu bisa diakses dari homepage di sini atau di sini ya teman-teman. Jadi langsung teman-teman bisa klik gitu. Template library itu apa? Template library itu sebenarnya adalah teman-teman bisa untuk kayak copy paste dan ini tidak akan merubah link kalau teman-teman copy paste. Jadi kalau mau pakai ini memang perlu untuk di copy paste dulu, terus di situ teman-teman bisa atur mau taruhnya di page yang mana gitu. Misalnya di sini kan total ada 160 pages gitu ya. Terus di sini misalnya teman-teman pengen kayak ada satu tambahan planner di bulan Januari gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung kayak di scroll aja terus nanti ditaruh di area sini gitu ya di minggu-minggu yang teman-teman perlu si page itu. Terus, nah isinya apa aja, di sini ada paper selection, di sini ada planner option, sama ada specific planner option, kayak gitu. Bedanya apa aja, jadi kalau yang paper selection, nah ini tuh isinya kayak gini. Kayak ini line, ini untuk yang bergaris, ini untuk yang kotak-kotak, ini untuk yang dotted, sama ini untuk yang blank. Terus isinya kayak gimana? Yang isinya sebenarnya bebas ya gimana teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba, teman-teman bisa untuk kayak bikin sendiri gitu ya si ininya. Nah, gimana cara bikin sendirinya? Kita bakal coba untuk download stiker. Yes. Nah, ini untuk digital stikernya. Ini open in GoodNotes. Kita new dokumen aja. Import to documents. Nah, di sini udah ada digital stikernya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita coba pakai split view. Kita bakal coba di blank template-nya ini. Nah, jangan lupa untuk diduplicate. Nanti kalau misalnya udah diduplicate, nanti teman-teman dari situ bisa dipindahin ke sini. Caranya kita bakal pakai lasso tool ya teman-teman. Nah, pastiin lasso tool-nya udah nyentrang yang image-nya. Soalnya kalau misalnya kan nanti nggak bisa gitu. Nah, nanti kita bakal kayak masukin gitu. Nah, di sini udah ada kayak beberapa opsinya gitu ya. Misalnya di ininya teman-teman pengen ada weather tracker gitu ya. Terus nanti di sini tinggal di copy dan pakai lasso tools juga. Di sini tinggal paste kayak gitu. Dan ini ukurannya teman-teman udah bisa kayak geser-geser. Terus di sini udah ada yang lain-lain, kayak misalnya pengen ada kayak yang template bergaris gitu ya. Nah, teman-teman bisa tinggal kayak dipasang-pasang aja di sini. Kayak gitu cara pakainya. Untuk yang blank pages ya. Selain yang blank, di sini ada yang planner option. Di sini udah ada daily check-in. Nah, cara pengisiannya kayak gimana? Daily check-in kalau di sini udah sesuai sama prompts-nya aja ya, udah sesuai instruksinya. Jadi ada intensi hari ini, terus ada afirmasi, bersyukur, apa yang teman-teman rasakan, sama ada brain dump. Nah, yang di sini cara ngisinya itu pakai highlighter ya teman-teman ya. Misalnya kita seneng gitu ya, terus ya udah jadi kita tinggal kayak isi aja kayak gitu. Terus, nah misalnya teman-teman kayak minum lumayan banyak air gitu ya, teman-teman bisa kayak isi di sini kayak gitu. Kalau berantakan gimana Kak? Bisa tinggal dihapus aja bagian yang berantakannya. Kayak gitu. Terus ini juga sama, teman-teman bisa untuk isi pakai highlighter. Nah, yang ini juga sama. Teman-teman bisa pakai highlighter, terus nanti tinggal digeser kayak gini. Kayak gitu. Gitu cara pengisiannya. Kita masuk ke yang tadi daily check-in, di sini ada daily planner, ini juga sama cara pengisiannya. Di sini ada yang udah breakfast, lunch,
sama snack dan dinner. Terus di gitu teman-teman bisa untuk isi schedule juga. Sama di sini udah ada weekly planner tapi yang nggak ada tanggalnya. Sama ini ada monthly planner tapi yang nggak ada tanggalnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya udah lebih dari tahun 2025 gitu ya, teman-teman udah sampai tahun 2026 dan masih pengen pakai planner ini, tinggal di copy-copy paste aja kayak gitu. Terus di gitu di sini ada yang specific planner option. Nah, oke, di specific planner option, nah ini ada beberapa opsi planner lain yang ada di sini, tapi ini udah spesifik sama kebutuhannya. Kayak misalnya ini ada mental health, berarti misalnya sebelum ke psikolog. Terus di gitu di sini ada kayak dokter visit, berarti misalnya kalau misalnya teman-teman sakit gitu ya. Terus ada untuk habit trackernya, fitness dan diet, ada body measure, ada untuk perasaan, password, finance, brain dump, dan lainnya aku bakal jelasin satu-satu ya teman-teman. Kita mulai dulu dari mental health. Misalnya teman-teman ada kebutuhan untuk mental health gitu, baik ke psikolog, terapis, maupun ke psikiater. Nah, sebelum pergi ke profesional, teman-teman bisa untuk mengisi ini terlebih dahulu. Caranya adalah teman-teman di sini bisa untuk tuliskan tanggal, misalnya, terus di itu situasinya teman-teman, kayak misalnya jantung berdebar gitu ya. Di sini teman-teman bisa langsung tuliskan. Terus di gitu apa yang teman-teman, rasakan gitu ya. Misalnya sedih, cemas, Terus di itu misalnya dari kapan, misalnya sudah 2 minggu gitu ya. Terus di itu seberapa sering. misalnya dalam satu hari ada kayak 3 sampai 4 kali gejala gitu ya. Terus misalnya, di sini teman-teman bisa untuk isi pakai highlighter gitu, terus energinya gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman sedang merasa nggak sehat mentalnya gitu ya, energinya mungkin hanya sedikit kayak gitu. Jadi teman-teman bisa untuk isi seperti itu, terus di itu perlu untuk konsultasi atau enggak, misalnya teman-teman perlu untuk konsultasi kayak gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa untuk kayak kasih notes yang lain gitu ya. Misalnya kalau di sini kayak iyanya tanggal berapa gitu ya. Misalnya di sini kayak 14 Desember gitu ya contohnya. Nah, di sini nanti kalau misalnya teman-teman sudah pergi ke ahli, baik ke coach, psikolog, psikiater, nah teman-teman bisa untuk isi apa kata mereka di notes ini. Kita lanjut lagi ke dokter visit. Di dokter visit ini kalau misalnya teman-teman sakit gitu. Nah, cara pengisiannya seperti apa? Teman-teman bisa untuk tuliskan tanggalnya, Misalnya kayak 3 Januari, symptoms-nya apa aja, misalnya kayak pusing, mual, terus di gitu medication atau kayak obat yang udah dipakai kayak. kayak misalnya teman-teman pakai Panadol gitu ya. Terus di situ seberapa pusingnya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa untuk isi di sini. Kayak gini misalnya. Teman-teman bisa diisi di sini, terus di gitu dari kapan sama di mana kerasanya gitu ya. Misalnya udah 3 hari, terus di situ di mananya misalnya pelipis gitu. Terus di itu, ini kan tadi sebelum, teman-teman datang ke dokter gitu ya. Nah, kalau yang ini sesudah teman-teman ke dokter, terus misalnya, sama dokternya disuruh misalnya istirahat gitu ya, teman-teman bisa Untuk tulis di sini. misalnya dapat, prescription itu tuh maksudnya kayak obatnya gitu ya. Misalnya dapat vitamin atau misalnya antibiotik gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa untuk, atau enggak misalnya di sini dipakai untuk kayak keterangan resep misalnya. Kayak resepnya diambil setengah gitu. Kan suka ada yang kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa untuk tuliskan kayak misalnya, oh ya di sini tulis vitamin sama kayak antibiotiknya. Terus di gitu teman-teman di sini bisa untuk tuliskan kayak tanggalnya, misalnya tadi ke dokternya tanggal 3 gitu ya. Berarti di sini tanggal 4, ini tanggal 5. Terus di itu teman-teman minum vitaminnya kapan aja, misalnya kalau vitamin kayak cukup 1 kali di pagi hari kayak gitu. Untuk antibiotik biasanya pagi dan malam gitu. Nanti teman-teman bisa untuk tinggal checklist aja. Kayak gitu. Kita next ke habit tracker. Kalau habit tracker pasti teman-teman udah tahu ya cara pengisiannya. Di sini teman-teman tinggal untuk tuliskan misalnya habitnya, misalnya olahraga gitu ya. Terus di sini teman-teman bisa untuk kayak tuliskan tanggalnya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah tulisin, di sini tanggalnya tinggal kayak di copy paste aja ke sini. Kayak gitu. Terus
Fitness dan diet, nah ini, kalau misalnya ini tuh udah untuk kayak 1 minggu ya teman-teman ya. Di sini misalnya teman-teman bisa untuk tuliskan aktivitasnya misalnya lari pagi, terus di gitu, teman-teman minum air putihnya oke atau enggak gitu. Di sini Bisa untuk dituliskan, terus di gitu ini breakfast, lunch, sama snack dan dinner gitu. Breakfastnya misalnya telur, terus dia tuh lunchnya misalnya ayam, nasi, terus kalau misalnya snacknya misalnya matcha, terus kalau dinernya misalnya steak gitu ya contohnya. gitu. Terus di gitu teman-teman review gitu ya, misalnya, hari ini misalnya apakah, terlalu capek atau misalnya, berat badannya bertambah atau berkurang gitu ya. Nah, teman-teman bisa untuk tuliskan di situ. Terus ada body measure, kalau body measure ini mungkin, tinggal di copy paste aja. Kalau misalnya teman-teman ngerasa perlu untuk, mengukur badan gitu ya, biasanya kalau misalnya teman-teman kayak, yang anak gym banget gitu ya, misalnya teman-teman suka pengen tahu sebenarnya kayak lingkar lengannya udah berkurang atau misalnya bertambah atau enggak gitu, massa ototnya kayak gimana. Nah, silakan untuk teman-teman tuliskan di sini, terus di gitu teman-teman boleh untuk tuliskan kayak targetnya berdasarkan dari pengukurannya teman-teman yang di atas, kayak gitu. Ada yang feelings, nah ini kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak overwhelmed banget dan misalnya bingung teman-teman itu sebenarnya lagi ngerasain apa, kayak gitu. Nah, di sini caranya teman-teman tinggal zoom aja dan teman-teman tinggal baca gitu ya, terus gitu teman-teman bisa pilih gitu, sebenarnya yang teman-teman rasakan itu perasaannya tuh seperti apa, kayak gitu. Karena kayak kadang kan kita sedih, tapi sedihnya yang kayak gimana gitu ya, teman-teman bisa untuk tulis di sini dan teman-teman bisa untuk journaling, untuk curhat di sini gitu. Terus di gitu kalau misalnya teman-teman kayak lagi merasakan hal seperti itu, pengen self-care apa, nanti tinggal ditulis di sini dan tinggal di-checklist, kayak gitu. Terus ada password dan subscription. Kalau misalnya yang ini untuk kalau misalnya teman-teman lupa password gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk tuliskan kayak platformnya, misalnya Instagram, TikTok, kayak gitu. Terus di gitu username atau emailnya apa, sama passwordnya apa. Ini kalau misalnya teman-teman subscribe sesuatu kayak misalnya ke Google, Netflix gitu ya. Nah itu atau YouTube gitu. Nah, teman-teman bisa untuk kayak tuliskan platformnya apa, terus di gitu harganya berapa, payment metode dari mana, terus di gitu kapan diperbaharuinya, terus sudah dibayar atau belum, kayak gitu. Terus di gitu ini ada kayak description kalau misalnya, ada hal lain gitu ya yang teman-teman juga di luar hal ini, subscribe kayak misalnya ada beberapa tempat kopi yang nyediain subscription gitu ya, nanti teman-teman bisa tulis di sini gitu. Terus renewal date-nya kapan, kayak gitu. Terus ada untuk finance, di sini ada kayak, dapat uang dari mana, berapa, terus di gitu ada budgeting mungkin kayak teman-teman pengen budgeting beli Labubu gitu, atau misalnya budgeting untuk fashion, untuk skincare gitu. Terus di gitu ada expense-nya juga, terus di gitu, tanggalnya kapan aja teman-teman melakukan pengeluaran itu, berapa gitu. Terus ada yang misalnya sebenarnya udah ngeluarin expense tapi belum terbayar gitu ya, di sini udah kayak tinggal di-checklist aja kalau misalnya udah terbayar lunas gitu. Terus di itu ada brain dump, ini kalau misalnya teman-teman perlu ngomel-ngomel, kayak teman-teman lagi ada masalah, atau misalnya teman-teman baru putus gitu ya, atau misalnya lagi sedih, nah silahkan untuk ngomel-ngomel di sini. Terus, self-care journal, nah kalau ini lebih ke untuk self-care harian gitu, jadi kayak morning routine-nya ngapain aja, night routine-nya ngapain aja, terus di gitu ada skincare checklist juga. Nah, kalau di products itu misalnya kayak produk toner, face wash, atau kayak face scrub, kayak gitu. Nah, terus di gitu teman bisa tuliskan untuk brandnya. Nah, kayak misalnya beberapa hal seperti eksfoliasi gitu ya, eksfoliasi kan nggak perlu setiap hari, jadi teman-teman bisa nge-track di sini kayak udah kapan aja kayak gitu. Ada gratitude and affirmation, kalau misalnya yang ini udah ada prompts-nya, jadi kayak hari ini aku bersyukur karena apa, terus gitu hal yang membuat aku terinspirasi, terus aku bersyukur orang-orang di sampingku itu siapa aja, kayak gitu. Terus gitu ada juga untuk afirmasi, nah ini udah ada untuk 3 purpose ya, untuk mental, fisik, sama spiritual.
Terus ada spiritual journal, jadi ini tuh bisa untuk agama apapun ya teman-teman ya. Jadi di sini tinggal ditulisin tanggalnya aja, terus di gitu misalnya teman-teman mau tulis kayak verse dari Al-Quran atau misalnya dari Bible gitu kan. Terus di gitu message dari ayat tersebut apa gitu. Terus di gitu ada personal reflection gak dari ayat-ayat tersebut gitu ya. Terus di gitu teman-teman bisa untuk tuliskan doanya teman-teman di bawah sini juga. Ada juga cleaning journal. Jadi kalau misalnya cleaning journal ini, nah ini untuk kayak ngebersihin sesuatu gitu ya. Nah misalnya kalau daily cleaning gitu ya, yang harian misalnya cuci piring atau beresin kasur. Misalnya beresin kasur atau apa gitu ya. Nah teman-teman bisa untuk kayak tulisin di sini, terus di gitu teman-teman bisa untuk checklist atau pakai ini. Kayak gitu. Terus nih untuk yang weekly kayak misalnya yang nggak harus terlalu sering gitu ya, yang benar-benar kayak Kayak kita lihat per bulan aja kita ngapain gitu ya, misalnya kayak potong rumput atau misalnya membersihkan kaca gitu ya. Nanti sama teman-teman bisa kayak, oh itu untuk di week 2, ini untuk di week 4 kayak gitu. Nah, kalau ini untuk yang peruangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ruangan atau area apa, terus teman-teman ada to-do list apa nggak di peruangan itu, nah ini bisa ditulis di situ. Kalau misalnya udah selesai nanti tinggal di kayak checklist kayak gitu. Terus ada SMART goals. Kalau SMART goals ini, nah ini tools untuk kita membuat goals ya teman-teman ya. Di sini ada kayak goals ya teman-teman apa, terus di gitu teman-teman bisa ngelihat progresnya dari mana, terus di itu hal yang bisa ngebantu teman-teman mencapai goals ya teman-teman, skill atau sumber-sumber ilmu gitu. Terus di gitu ada kayak waktunya gitu. Misalnya kayak week 1, week 2, week 3, terus di gitu progresnya teman-teman bisa untuk pakai highlighter juga di sini. Selain itu ada goals tracker juga, jadi kalau misalnya teman-teman punya goals gitu, teman-teman bisa untuk tuliskan di sini. Terus ada sumber-sumber apa yang teman-teman butuhkan untuk ngerjain goalsnya. Terus udah gitu teman-teman bisa untuk kayak nge-breakdown gitu ya satu-satu. Goalsnya itu isinya apa aja. Nah tentunya nggak lengkap kalau misalnya planner kita nggak ada goalsnya ya teman-teman ya. Jadi di sini yang tandanya seperti ini, nah ini tuh untuk kayak 2025 goals gitu ya. Di tahun 2025 kita mau ngapain aja gitu. Nah, di sini udah ada kayak things I want to remember along 2025 gitu ya, before setting goals gitu ya. Misalnya teman-teman pengen ingat-ingat bahwa prinsip hidupnya yang mau teman-teman pegang di tahun ini seperti apa, atau kayak ada goals-goals utama, kayak harus ingat kepada Allah gitu ya. Misalnya nanti teman-teman bisa untuk tuliskan di sini kayak gitu. Nah, di sini yang bagian yang warna pink ini untuk review ya teman-teman. Jadi ini ada 2024 accomplishment. Di sini juga ada yang lesson learned sama ada meaningful moment. Kalau misalnya udah nanti dilanjut ke ini ada tema besar 2025 kayak misalnya teman-teman tema besarnya adalah meningkatkan spiritualitas gitu atau enggak kayak semangat hidup 2025 gitu ya. Nah, teman-teman bisa untuk tuliskan di sini terus gitu coba di-identify gitu ya gimana nih caranya supaya kita bisa menghidupi tema tersebut gitu kan. Terus gitu silakan untuk tuliskan to-do list-nya di sini atau silakan untuk sematkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema ini. Terus di gitu ada mindset gitu ya. Di sini teman-teman bisa mengukur diri gitu ya sama mindset-mindset yang sudah aku sediakan di sini. Apakah cukup resonate gitu ya sama teman-teman, apakah sudah cukup relate gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak ngerasa relate banget, misalnya di sini ada I am ready to improve in 2025 gitu ya. Agree gitu. Teman-teman bisa untuk tuliskan. I am ready to learn new things and open for opportunity gitu ya. Tapi misalnya teman-teman, enggak sih aku nggak terlalu open di tahun ini gitu. Teman bisa untuk tuliskan segini. I take care and be kind to myself. Agree. Terus itu I am worthy, I am loved, I am enough gitu. Nah itu teman-teman bisa untuk tuliskan di situ. Terus gitu kalau misalnya teman-teman sekarang punya ada negative self talk gitu ya. Nah, silakan untuk tuliskan di sini. Terus nanti di 2025 pengen self talk-nya itu seperti apa juga silakan untuk dituliskan di sini. Terus di sini ada current me versus future me. Nah, di sini teman-teman bisa untuk kayak antara menggambarkan atau menyematkan gambar gitu ya. Hari ini kita ngapain, personality kita saat ini seperti apa.
terus di itu, responsibility yang kita punya itu seperti apa, terus itu in the future pengennya kayak gimana, terus hal-hal yang teman-teman sesali gitu ya, masa kini seperti apa, kita pengen di masa depan itu merayakan hal yang seperti apa. Jadi ini tinggal diisi aja, bebas menggunakan gambar ataupun misalnya dengan foto atau, dengan tulisan ya teman-teman. Nah sekarang kita bakal masuk ke, yang goals utamanya gitu ya. Di sini ada untuk main goals, ini ada kayak dream, vision, life value, sama, main goals kitanya akhirnya apa. Terus di gitu ada, healthy goals, ini untuk goals kesehatan. Ini relationship goals, untuk family, kehidupan sosial sama partner gitu ya, pengennya relationship seperti apa. Ada untuk karir, karir yang sukses menurut kita seperti apa, terus di gitu in the future kita tuh pengen merayakan apa dari karir kita, terus di gitu di tahun 2025 goals-nya apa. Ada personal growth juga. Nah, ini ada untuk kayak challenge, terus hal yang pengen di-improve di tahun 2025, terus ada list dari book gitu ya, mau dibaca di tahun 2025, terus di gitu, hal yang, ingin dicapai atau skill-skill baru gitu yang pengen dipelajari di tahun 2025. Terus ada habit, ini untuk membangun habit gitu ya, sebenarnya kita pengen idealnya seperti apa, terus di gitu kita value-nya apa, terus habit yang kita nggak mau ada lagi gitu, terus di gitu supaya habit itu tercapai itu seperti apa. Nah ini udah ada panahnya, jadi tinggal ngikutin isinya ya, ngikutin panahnya. Terus ini adalah untuk, money goals, jadi untuk memperbaiki relationship kita dengan keuangan, silahkan untuk ditulis aja, pengen punya uang berapa, terus di gitu pengen nyimpen uang berapa, terus di gitu pengen investasi berapa, terus di gitu, kepercayaan tentang uang yang pengen kita, punya gitu ya, terus di gitu strateginya nanti kayak gimana, sama, di sini ada kayak pertanyaan tambahan, kalau misalnya teman-teman punya uang sangat banyak gitu ya. Nah, teman-teman mau mengeluarkan uang tersebut itu seperti apa? Terus di sini ada untuk, physical environment, di sini ada kayak sebenarnya pengen di rumah tuh pengen kerasanya seperti apa sih? Terus kalau pas kerja itu, pengennya kerasanya seperti apa? Terus di gitu pengen nge-improve apa di wilayah kita gitu. Nah, untuk di spiritual goals, ini ada di sini. Jadi kayak, eee ini ada beberapa pertanyaan gitu ya, seperti misalnya kayak apabila Allah ingin berkata sesuatu padamu saat ini, apakah yang akan Allah katakan padamu? Terus di gitu, kalau misalnya hari ini kita meninggal gitu ya, kita bakal ngapain aja di hari terakhir kita di dunia gitu kan? Terus di gitu goal spiritual kita itu seperti apa? Terus di itu lanjut, di sini ada untuk self-care. Nah, ini adalah untuk kayak self-care di tahun 2025 itu kita pengennya seperti apa gitu kan. Pengen habitnya kayak gimana. Terus kayak hair care-nya kayak gimana sama skincare-nya seperti apa gitu. Teman-teman juga untuk yang di self-care ini bisa nulisin kayak untuk kayak fashion atau misalnya untuk fisioterapi. Jadi ini luas banget ya untuk self-care pada umumnya. Terus di itu ini adalah ideal life gitu ya, jadi kayak sebenarnya hidup yang ideal itu seperti apa, terus yang kita pengenin itu seperti apa, terus di itu gimana caranya supaya hal tersebut itu bisa tercapai. Terus di gitu ada things to learn. Nah, kalau ini, bener-bener untuk kayak kita mempelajari sesuatu gitu ya, misalnya pengen belajar apa, terus di itu sumber dari mana. Nah, silakan untuk di-breakdown gitu ya, kayak misalnya pengen belajar bahasa baru gitu, pengen belajar bahasa Prancis gitu, oh gurunya dari mana, terus di gitu, pengennya kayak bab satu seperti apa, bab 2 seperti apa, kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa untuk track progresnya di sini, kalau misalnya udah selesai, di sini bisa di-checklist, kayak gitu. Nah, itu tadi untuk 2025 goals ya. Nah, sekarang aku bakal jelasin untuk di yang per bulan. Per bulan ini isinya adalah seperti apa. Kurang lebih setiap bulannya teman-teman dapat seperti ini. Di sini ada perencanaan untuk satu bulan. Nah, di perencanaan untuk satu bulan ini teman-teman bisa untuk tuliskan apapun gitu ya. Teman-teman juga bisa untuk kayak tambahkan stiker di sini. Kayak misalnya seperti ini, nanti ditaruh di sini gitu ya. Atau kalau misalnya ada hal yang penting-penting gitu, dan ini semuanya udah ada di stiker booknya teman-teman gitu ya. Seperti ini, atau misalnya ada yang berulang tahun gitu, teman-teman bisa untuk isi.
Di sini kayak gitu. Di setiap bulan ini teman-teman udah ada opsi untuk kayak pindah minggunya gitu ya. Nah, ini kayak di week 1 seperti ini. Di sininya juga udah ada opsinya masuk ke week 2 seperti ini gitu. Week 3, week 5 dan selanjutnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman udah ada tanggalnya dan teman-teman bisa untuk tuliskan di tanggal tersebut teman-teman mau ngapain kayak gitu. Di setiap bulan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman klik di sini kayak yang tadi aku udah jelasin, nanti itu bakal masuk ke untuk reviewnya ya teman-teman ya. Dan untuk pemakaian Wheel of Life tadi kan aku udah jelasin ya, tapi aku sediain untuk setiap bulannya gitu ya. Kalau misalnya tadi teman-teman bisa isi untuk kayak per tahun, nah teman-teman bisa untuk isi setiap bulannya. Terus di itu nanti teman-teman bisa untuk review kayak di bulan Januari berdasarkan Wheel of Life-nya itu seperti apa. Nah, silakan untuk tuliskan apapun di sini hasil reviewnya. Teman-teman ini harus slide karena dia ada kayak 3 opsi gitu. Teman-teman harus slide kan di sini ada kayak 3 macam gitu untuk di reviewnya. Yang ini untuk January Moments and Gratitude. Jadi di sini teman-teman bisa untuk kayak tuliskan apa yang teman-teman syukuri sama teman-teman bisa untuk kumpulkan kayak foto-foto, gambar-gambar dan teman-teman bisa masukin ke bagian atasnya yang ini, yang things to remember in January gitu. Dan teman-teman juga bisa untuk kayak dalam bentuk tulisan. Nah, itu bebas ya teman-teman isinya gimana. Dan untuk yang February plan, di sini ada yang unfinished project di bulan sebelumnya gitu ya, di bulan Januarinya, terus di gitu ada important dates-nya, terus di gitu ada mau plan-nya apa aja, dan silakan untuk dimasukkan ke 4 minggu gitu ya, aku kasihnya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu, dan ini udah tersedia untuk 12 bulan ya, plus ada 1 minggu terakhir, nah ini udah masuk ke tahun 2026, kayak gitu. Dan kalau khusus untuk, di reviewnya Desember gitu ya, di sini langsung, December Moments and Gratitude-nya masih sama, tapi ini udah langsung 2026 plan ya teman-teman. Jadi ada unfinished project apa nggak di tahun 2025, terus di itu 2026 important dates-nya apa aja, terus plan-nya pengen apa aja, dan di sini udah Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kayak gitu, ini untuk kayak per kuartal lagi. Kayak gitu teman-teman kurang lebih isi dari planner ini. Semoga teman-teman suka. Dan kalau misalnya teman-teman ada kritik dan saran silahkan untuk dikasih ke Instagram kita di @lulanalife.com karena kita paling aktif di situ ya teman-teman ya. Semoga planner ini bermanfaat dan teman-teman bisa purchase, linknya ada di bawah. See you di flip terus selanjutnya.